Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, nama aku Ayunda Suska dengan NIM 119103219116. Aku dari kelas 3C Administrasi Pendidikan dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, tujuan aku membuat video pembelajaran ini selain untuk menambah wawasan bagi kita semua, video ini juga merupakan salah satu tugas untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh Ibu Suci Habibah MPD. Nah, langsung saja ya, pembahasan kita kali ini tentang problematika efisiensi dan relevansi pendidikan di Indonesia. Nah, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang membuat pendidikan di negara kita menjadi tidak efisien, tidak efektif, dan tidak relevan? Untuk itu, mari kita simak video pembahasan ini ya. Pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu efisiensi dan relevansi? Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan komposisi masukan yang minimal, atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang lebih rendah. Artinya, efisiensi ini adalah menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya untuk dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan relevansi adalah kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Nah, masuk ke permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Nah, apa saja sih permasalahan efisiensi dan relevansi pada pendidikan di negara kita, dan apa faktor penyebabnya? Masalah efisiensi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi masukan produk menjadi produk. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan atau educational wastage, dalam arti menghitung jumlah murid, mahasiswa, peserta didik yang putus sekolah, mengulang, atau selesai tidak tepat waktu. Faktor penyebabnya yaitu program belajar dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik itu sendiri, suasana sosial budaya, dan kurikulum. Jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, atau tidak lulus, berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikan ini. Masuk ke masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Faktor penyebabnya yaitu tuntutan satuan pendidikan yang lebih tinggi, aspirasi, tuntutan masyarakat yang terus meningkat, serta ketersediaannya lapangan pekerjaan. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalah relevansi juga dapat kita ketahui dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Nah, dari sekian permasalahan yang muncul, tentu ada upaya untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik di negara kita ini. Apa saja?
Yang pertama, tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Upaya memecahkan masalah pendidikan hendaknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dengan pendekatan ini, pendidikan dipandang sebagai suatu sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Dari berbagai komponen sistem pendidikan meliputi peserta didik, instrumental input termasuk di dalamnya tenaga kependidikan dan environmental input. Kemudian yang kedua adalah tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan. Tenaga kependidikan, terutama kepala sekolah atau pemimpin institusi pendidikan, merupakan manajer-manajer pendidikan. Sebagai manajer pendidikan, tugas utama mereka adalah mengupayakan agar kegiatan pendidikan dapat menghasilkan tujuan-tujuan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses yang dinamakan manajemen pendidikan. Kemudian yang ketiga, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Dari perspektif manajemen pendidikan, masalah pendidikan dapat terjadi jika kepala sekolah dan juga para guru tidak mampu menjadi manajer-manajer pendidikan yang baik. Masalah kualitas manajer pendidikan seperti itu bisa terjadi karena kesalahan dalam penempatan. Kemudian yang keempat, solusi terhadap masalah pendidikan dengan manajemen kinerja guru. Demikian juga halnya dengan peranan guru di sekolah sebagai manajer pendidikan. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya kemampuan untuk memberdayakan semua sumber belajar yang ada agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Untuk mengatasi masalah di atas, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan manajemen kinerja kepala sekolah dan guru. Dalam perspektif manajemen, agar kinerja guru dapat selalu ditingkatkan dan mencapai standar tertentu, maka dibutuhkan suatu manajemen kinerja atau performance management yang baik. Nah, sekarang kita sudah paham kan tentang problematika efisiensi dan relevansi di dalam pendidikan. Untuk itu, semoga kedepannya pendidikan di negara kita tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul, sehingga pendidikan di negara kita dapat terus maju dan berkembang. Baiklah, saya akhir dulu ya pembahasan kita kali ini. See you next time guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, bagi yang belum like dan subscribe, segera di like dan subscribe karena itu sangat membantu untuk nilai ulangan tengah semester saya. Terima kasih.